Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Oke, di sini Ibu akan memaparkan materi mengenai mata kuliah kalkulus 1 di pertemuan ketiga, tapi Ibu share-nya materi kedua ya. Nah, karena kemarin kita sudah bahas tentang jenis-jenis bilangan, kemudian pertidaksamaan, dan kemudian bilangan mutlak ya. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya ini, kita akan membahas mengenai fungsi. Sebentar, Ibu bagikan materinya. Oke. Kita pelajari tentang fungsi. Sebentar. Oke, fungsi. Nah, apa sih itu fungsi? Fungsi itu bisa dikatakan fungsi F. Fungsi F yang menggambarkan dari hubungan A ke hubungan B atau dari himpunan A ke himpunan B dengan suatu pengawanan berkawan antara A dengan B itu saling berkawan. Biasa digambarkan dengan panah dari A dari suatu himpunan A ke himpunan B. Nah, itu ada kawannya. Kemudian di mana syarat bisa dikatakan fungsi apabila antara himpunan A dan B itu satu. Himpunan A punya kawan tunggal himpunan B. Jadi setiap himpunan A itu pasti punya kawan himpunan B, ya. Jadi nggak mungkin kalau himpunan A itu nggak punya kawan dengan B. Jadi kalau himpunan A nggak punya kawan, itu bukan namanya fungsi. Oke. Kemudian selanjutnya bisa dikatakan fungsi di mana tidak harus anggota B punya kawan dari anggota A. Jadi intinya adalah suatu relasi antara A dan B itu bisa dikatakan fungsi apabila himpunan A pasti punya kawan dengan himpunan B. Tapi memungkinkan himpunan B tidak berkawan dengan himpunan A. Artinya adalah ada beberapa himpunan B yang kosong atau himpunan B yang nggak punya fungsi dengan A. Tapi pasti himpunan A punya kawan dengan himpunan B. Oke. Kemudian selanjutnya nih ada contoh. Ini ada himpunan A, ada himpunan B. Ya. Nah, relasinya ini dikatakan dengan fungsi. Ya. Nih, syarat pertama adalah himpunan A pasti punya kawan dengan himpunan B, ya. Nih, A1 punya kawan dengan B1, A2 punya kawan B2, A3 punya kawan dengan B2, kayak gitu ya. Tapi memungkinkan himpunan B tersebut tidak punya kawan dari anggota himpunan B atau tidak harus anggota himpunan B punya kawan dari anggota himpunan A nih. Nih buktinya B3 dan B4 tidak ada kawan dari himpunan A. Kayak gitu ya. Nih, A1 punya kawan B1, A2 punya kawan B2, A3 punya kawan B2. Sedangkan B3 dan B4 tidak harus punya kawan dari himpunan A. Oke, sudah dipahami? Kemudian himpunan A itu disebut dengan domain atau daerah asal ya. Ini himpunan A itu disebut dengan domain atau daerah asal. Kemudian sedangkan himpunan B disebut dengan kodomain. Oke. Nih. B1, B2 yaitu himpunan anggota-anggotanya A adalah anggota B yang punya kawan anggota A disebut dengan range fungsi atau RF ya. Nih, contoh. Perhatikan contoh berikut, baik contoh 1 maupun contoh 2. Apakah contoh 1 dan contoh 2 bisa dikatakan fungsi? Ternyata jawabannya tidak. Karena kenapa? Karena pada contoh 1 ada satu himpunan A atau domain, di mana suatu domain dia punya 2 anggota dengan himpunan B. Ya. Yang di mana? Nih, ternyata di A1. A1 punya kawan, yaitu
B1 dan B2. Maka ini bukan dikatakan fungsi. Oke. Kemudian contoh 2 juga dikatakan bukan fungsi. Kenapa? Karena ada satu daerah domain yang tidak punya kawan. Siapa? Yaitu A3. A3 tidak punya kawan dengan anggota dari himpunan B. Maka ini juga dikatakan bukan fungsi. Ya. Jadi bisa membedakan ya, mana yang disebut fungsi dan mana yang bisa dikatakan bukan fungsi. Oke. Kemudian A punya kawan B, bisa ditulis ini, A, panah ya, panah B. Atau A, B, ya. A berkawan dengan B, itu bisa panah, bisa koma. Oke, karena setiap pengawanan itu disebut dengan order pair, ya. Nih contohnya, A1 berkawan dengan B1, A2 berkawan dengan B2, A3 berkawan dengan B2, ya. Terus ditanyain mana domain sama kodomainnya. Domain itu simbolnya DF, kodomain itu simbolnya RF, daerah asal sama daerah hasil. Nah, domainnya berarti yang mana? Daerah asalnya berarti ini A1, A2 sama A3. Oke. Kemudian apa itu namanya? Kodomainnya mana? Berarti kodomainnya adalah B1 sama B2. Coba untuk ini nanti kalian bisa gambarkan dalam bentuk himpunan. Jadi ada bulatan himpunan A, bulatan himpunan B, kemudian nanti kalian pasangkan tuh seperti gambar ini ya. Coba nanti kalian pasangkan seperti gambar ini ya, dari A, B gambarnya. Atau kalian bisa pakai contoh lain. Nanti ada tugas. Nah, kalian bisa tambahkan contoh lain. Gambarkan tentang order pair ya. Contohnya minimal 2 atau 3 ya. Nggak boleh 1. Oke. Kemudian fungsi itu dapat dirumuskan. Ada contoh di mana jika domain dan kodomain bilangan real, maka penggambaran fungsi tersebut dapat dirumuskan. Contohnya, ada domain himpunan A seperti ini, ada domain himpunan B seperti ini. Ternyata ketika Fx itu ketika domain fungsinya itu 1, maka dia menghasilkan RF-nya 1. Ketika domainnya 2, maka dia menghasilkan RF atau kodomainnya 4. Kemudian kalau Fx-nya 3, maka hasilnya 9. Kalau Fx-nya 4, itu hasilnya 16. Maka dari pola ini bisa disimpulkan bahwa fungsinya yaitu Fx sama dengan X kuadrat. Nih, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat itu 16 ya. Ini berarti bisa dirumuskan adalah fungsi dari relasi keduanya adalah Fx sama dengan X kuadrat, di mana nilai X yang dicontohkan adalah 1, 2, 3, dan 4. Oke. Ini dirumuskan. Kemudian selanjutnya, nih, kalian diminta untuk menentukan daerah domain dan kodomainnya. Ya. Yang pertama, X kuadrat, ada fungsi X, Fx, itu adalah X kuadrat plus 2X plus 4. Oke, nih pembahasannya ada di sini. X kuadrat plus 2X plus 4. Sebentar. Ibu mau bagikan.
Oke, ini dulu ya. Oke, kan tadi ada X kuadrat plus 2X plus 4. Nah, itu kita bisa rubah ke dalam bentuk ini. X plus 1 kuadrat di plus 3. Ya, hasilnya kan kalau dirubah sama kan. X kuadrat plus 2X plus 4. Nah, ini seumpama kita masukkan di mana X-nya itu min 1. Seumpama X-nya ini min 1. Maka seumpama min 1 plus 1 kuadrat plus 3. Maka hasilnya min 1 plus 1 itu 0 plus 3. Maka hasilnya 3. Kemudian jika X-nya 0, berarti 0 plus 1 berarti 1. 1 kuadrat 1 di plus 3. Maka hasilnya 4 jika X-nya 0. Kemudian jika X-nya 1. 1 plus 1 berarti 2. Dikuadratin 4 ditambah 3. Sama dengan 7. Oke, dari sini dulu. Nah, sampai sini. Benar-benar. Oke, sampai sini. Nah, dari itu tadi maka dapat disimpulkan bahwa untuk domainnya atau DF-nya itu memungkinkan jika X-nya itu bisa dimulai dari bilangan negatif. Ya, negatif berapapun. Jadi domainnya adalah mulai dari negatif tak hingga. Negatif berapapun, bisa min 1, bisa min 2, min 3, dan seterusnya. Jadi domainnya adalah negatif tak hingga, sampai dengan hasilnya pun bisa tak hingga juga. Jadi domainnya bisa dimulai dengan negatif tak hingga sampai bilangan tak hingga positif. Nah, kemudian kodomainnya atau RF-nya. RF-nya itu adalah daerah apa itu namanya, kodomainnya itu yaitu dimulai dari 3 sampai dengan tak hingga, ya. Oke. Kemudian habis itu positif 3 sampai dengan bilangan tak hingga, ya. Kemudian habis itu ini 1 plus akar X, ya. Nah, kita masukin kayak tadi ya. Karena kalau seumpama X-nya kita masukin negatif 1, akar negatif 1 itu kan nanti menghasilkan bilangan kompleks. Maka dirubah ke bilangan bulat positif ya. Jadi mulainya akar 0. Jadi nanti daerah domainnya atau DF-nya itu nanti tentukan domainnya, berarti mulainya dia adalah 0 sampai tak hingga, ya. Seumpama masukin 0 berarti 0, berarti hasilnya kalau 0 berarti hasilnya 1. Oh, berarti untuk kodomainnya atau RF-nya itu berarti 1 sampai tak hingga. Seumpama dimasukin 4. 4 berarti akar 4 2. 2 plus 1 3. Nah, itu bisa dan seterusnya. Makanya domainnya 0 sampai tak hingga dan 1 sampai tak hingga. Kayak gitu ya. Kemudian habis itu ini ada video. Ini video pemaparan tentang apa itu fungsi. Kemudian habis itu ya, apa itu fungsi, kemudian bagaimana cara menentukan domain dan kodomain ada di video ini. Nanti bisa kalian pelajari ya. Kemudian ada beberapa macam fungsi, antara lain satu fungsi surjektif. Nah, fungsi surjektif ini merupakan jenis fungsi apabila setiap himpunan B mempunyai kawan anggota himpunan A. Jadi, anggota B ini pasti punya kawan dengan
himpunan A. Nggak apa-apa kalau himpunan B punya hasil kawan terhadap himpunan A sebanyak 2. Ya, contohnya ini. A1 dengan B1, A2 berkawan B2, A3 berkawan dengan B2. Itu boleh. Tapi kalau seumpama B2 ini merupakan kawan dari fungsi A1 dan yang nggak boleh itu apabila A2 berkawan dengan B1 dan A2 berkawan dengan B2, itu nggak boleh ya. Tapi kalau B2 itu merupakan kawan dari A2 dan A3, itu diperbolehkan. Oke. Kemudian ini namanya fungsi surjektif, di mana setiap himpunan B punya kawan anggota himpunan A, kayak gitu ya. Kemudian fungsi injektif ya, apabila setiap anggota B punya kawan di A dan kawannya hanya tunggal. Jadi B-nya punya kawannya tunggal. Kalau surjektif, dia punya kawan. Bisa aja dia nggak tunggal ya. Ini contohnya dia 2. Tapi kalau kawannya cuma 1, maka ini injektif nih. A1 dengan B2, A2 dengan B4, A3 dengan B5. Tapi boleh B1 dan B3 tidak punya kawan dengan himpunan A. Boleh, itu namanya injektif. Kemudian fungsi bijektif. Setiap anggota himpunan B punya tepat satu kawan di A. Itu biasa dikenal dengan korespondensi 1, 1. Gitu ya. Nih, A1, B1, A2, B3, A3, B4, A4, B2. Jadi setiap A dan B masing-masing punya kawan dan kawannya cuma satu-satu ya. Ini punya ini kawan satu-satu. Kalau ini tadi B-nya hanya punya satu kawan tapi boleh ada yang tidak berkawan, injektif. Kalau surjektif, himpunan B pasti punya kawan, boleh tunggal maupun beberapa kawan dari himpunan A. Oke. Yang jelas intinya himpunan A tidak boleh, nih, salah satu himpunan A tidak boleh punya 2 kawan. Salah satu tidak punya 2 kawan. Mama A berkawan dengan B1, B3 itu nggak boleh karena itu bukan namanya fungsi tadi. Oke, sudah untuk pertemuan 3 kali ini materinya fungsi itu tadi ya. Antara lain kita tahu apa sih itu fungsi, kemudian cara menentukan apa yang disebut fungsi, bagaimana bisa dikatakan suatu fungsi, bagaimana suatu relasi ini tidak dapat dikatakan fungsi, kemudian apa yang dimaksud dengan domain, kodomain, kemudian bagaimana sih cara menggambarkan teman atau perkawanan tersebut bisa menggunakan panah maupun koma. Terus dari itu nanti kita bisa nentuin domain sama kodomainnya. Domain itu DF, kodomain itu RF, menghasilkan relasi antara A dan B disebut dengan Fx, kayak gitu. Kemudian habis itu, nah dari pola tersebut bisa, ternyata fungsi itu bisa dirumuskan. Salah satu contohnya ini. Nanti kalian bisa buat contoh lain, ya. Nanti tolong gambarkan sketsa fungsinya juga ya. Kemudian nih, seumpama ada rumus. Rumusnya ini, kalau ini kan tadi kalian ini ada gambarnya ini. Nah, kalian diminta untuk buatin rumus. Rumusnya jadinya, oh ternyata ini dari pola ini Fx-nya adalah X kuadrat. Kalau yang ini ada rumus, udah ada rumusnya. Nah, kalian diminta untuk menentukan domain dan kodomainnya. Kayak gitu ya. Kalau ini tadi kan dirubah jadi X plus 1 kuadrat plus 3. Kayak gitu. Domainnya bisa dari negatif tak hingga sampai dengan bilangan tak hingga yang positif. Kayak gitu. Hasilnya itu pasti 3
sampai bilangan tak hingga. Oke. Seumpama kenapa 3? Seumpama ini negatif 2. Negatif 2 plus 1 itu negatif 1. Negatif 1 kuadrat itu kan 1. 1 tambah 3 itu 4. Ya kan? Jadi domainnya itu bisa negatif tak hingga, tapi hasilnya pasti dia mulai dari 3. 3 sampai tak hingga. Kemudian kalau ini kita mulainya dari 0. Jadi domainnya dia 0 sampai tak hingga, hasilnya karena ini 0, seumpama 0, karena minimal, nilai minimal X-nya adalah 0, maka 0, jika 0 pasti ini, berarti kodomainnya atau RF-nya, dia dimulai dari 1, sampai hasilnya nanti tak hingga. Seumpama akar 100, berarti akar 100, 10, 10 plus 100, 11, dan seterusnya. Kemudian ada video, silahkan nanti dipelajari. Kemudian ini beberapa macam fungsi, ada surjektif, injektif, dan ejektif. Itu. Kemudian ada tugas, tolong dirangkum materi yang telah Ibu paparkan. Kemudian berikan contoh, ya minimal 2 atau 3. Silahkan kalian buat contohnya, contoh fungsi, contoh yang dikatakan bukan fungsi. Terus kalian bisa buat contoh fungsi yang dirumuskan tadi. Kemudian kalian bisa buat contoh tentang cara menentukan domain dan kodomain. Kemudian kalian bisa juga berikan contoh untuk macam ini tadi, surjektif, fungsi injektif, dan ejektif. Ya, kalian buat rangkumannya. Ini syaratnya. Kalian bisa tulis pakai tangan boleh, pakai Word boleh, pakai PPT atau PowerPoint boleh, terserah, bebas sekreatif kalian. Jangan lupa sertakan nama dan NPM-nya, kumpulkan melalui Google Classroom, atau kalian mau bikin pakai channel YouTube juga boleh, pakai video boleh, silahkan. Kemudian formatnya disesuaikan, boleh PDF, atau kalau kalian mau video, boleh dalam bentuk video, silahkan, monggo. Kemudian yang perlu diingat adalah perhatikan batas pengumpulannya, baik hari, tanggal, dan jamnya, jam berapa ya. Jangan sampai ada keterlambatan. Nah, karena ini pembelajarannya dilakukan secara online, jadi jangan lupa untuk selalu tuliskan presensi kehadiran kalian. Ibu harap sih meskipun kalian bekerja, tetap luangin waktu untuk mempelajarinya. Jadi biar kalian tetap hadir, meskipun kalian ngerjainnya nanti pas selesai kerja, atau kalian nonton video ibu ini nanti pas selesai kerja, itu nggak masalah ya. Jadi kalau bisa tetap hadir, jangan nggak izin karena ini online ya. Dan ibu kebetulan sih nggak ngadain meeting secara live, cuman ibu share video aja ya. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas kembali ya.